Biografi Sultan Syahrir, sang ahli diplomasi di balik kemerdekaan Republik Indonesia. Sultan Syahrir adalah sosok arsitek di balik kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Rekan-rekannya memberi julukan Bung Kecil, namun perannya begitu besar bagi kemerdekaan tanah air. Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 5 Maret 1909 dari keluarga mapan. Ayahnya seorang jaksa bernama Muhammad Rasad dan ibu bernama Putih Siti Rabiah. Ketika Syahrir berusia 4 tahun, ayahnya diangkat Sultan Delhi menjadi kepala jaksa sekaligus penasihat di Kesultanan Delhi. 1. Syahrir merupakan sosok yang aktif di organisasi sejak kecil. Kondisi keuangan yang lebih dari cukup membuat Syahrir bisa menempuh pendidikan di Indonesia elit pada saat itu. Ia juga tergolong anak yang cerdas di sekolah dan aktif di berbagai macam kegiatan yang membuatnya memiliki banyak teman dan tentunya jago berdiplomasi di organisasi. Pengalamannya dalam berorganisasi di sekolah membawanya terjun ke dalam dunia politik ketika itu. Syahrir kemudian dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya JONG Indonesia atau Himpunan Pemuda Nasionalis pada 20 Februari 1927. Usai lulus sekolah menengah atas, Syahrir pergi ke Belanda untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Namun, ia tidak sempat menamatkan kuliahnya dan lebih memilih kembali ke tanah air untuk terjun dalam pergerakan nasional. Pada 1931, Syahrir membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) baru bersama Muhammad Hatta dan secara terus-menerus aktif dalam berbagai forum politik sehingga pemerintah kolonial Belanda menangkap, memenjarakan, hingga mengasingkan Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI baru. 2. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta segera mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang, Sultan Syahrir melakukan pergerakan bawah tanah, membangun jaringan untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang seperti yang dilakukan Soekarno. Syahrir percaya kependudukan Jepang sudah tidak lama lagi karena Jepang tak mungkin menang dalam perang melawan sekutu, sehingga Indonesia harus cepat merebut kemerdekaan dari tangan negeri matahari terbit itu. Ia kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus 1945. Desakan itu juga didukung para pemuda ketika itu. Namun Bung Karno dan Bung Hatta menolak dan tetap sesuai dengan rencana, yakni 24 September 1945 yang ditetapkan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk Jepang. Hal tersebut kemudian mengundang kekecewaan dari para pemuda Indonesia. Terlebih lagi, Jepang diketahui telah menyerah dan kalah perang oleh sekutu. Hal inilah yang kemudian membuat kaum muda ketika itu menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka kemudian membawanya ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 guna menjauhkan dari pengaruh Jepang dan mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan, Sultan Syahrir kemudian ditunjuk Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. 3. Usai mendeklarasikan kemerdekaan, Soekarno menunjuk Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri termuda di dunia, yakni berusia 36 tahun. Dia juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ketika Republik Indonesia baru saja merdeka. Syahrir juga merupakan perancang perubahan kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer di Indonesia. Sebagai Perdana Menteri, ia telah melakukan perombakan kabinet sebanyak 3 kali, yaitu Kabinet Syahrir I, Syahrir II, dan Syahrir III. Syahrir juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan kedaulatan Indonesia di kancah internasional melalui jalur diplomasi. 4. Syahrir mewakili Indonesia di PBB untuk mendesak Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Meskipun tidak lagi menjadi Perdana Menteri Indonesia pada 1947, Syahrir tetap aktif memperjuangkan kedaulatan Indonesia di forum internasional. Hal itu ia lakukan ketika ia ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bersama Agus Salim. Ketika Indonesia terus digempur agresi militer Belanda pada 1947, Syahrir berpidato mengenai kedaulatan Indonesia dan memperjuangkan bangsa merebut kemerdekaan. Diplomasi Republik Indonesia kemudian membuat PBB ikut campur dalam masalah Indonesia-Belanda yang kemudian mendesak negara kincir angin tersebut mengakui kedaulatan Indonesia.
Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai diplomat muda yang ulung berkat pidatonya ketika ia mewakili Indonesia di sidang umum PBB. Bahkan, beberapa wartawan menyebut Syahrir dengan julukan The Smiling Diplomat. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Syahrir kemudian menjadi penasihat Presiden Soekarno dan juga sebagai duta besar untuk Indonesia. Namun, pada 1955, hubungan Syahrir dengan Presiden Soekarno mulai renggang dan memburuk. Pada 1962, ia ditangkap dan dipenjara tanpa pernah diadili hingga 1965. Ia kemudian menderita penyakit stroke. Akhirnya, pemerintah ketika itu mengizinkan Syahrir berobat di Zurich, Swiss. Hingga pada 9 April 1966, Sultan Syahrir akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.